do have a name. My name is Gladiator. Tidak ada ide yang lebih besar lagi selain daripada ide pencerahan. Jadi saya harap dari forum ini ada pencerahan dan mudah-mudahan forum ini akan berjalan cukup lama sehingga kita bisa mendapat gladiator-gladiator bangsa yang terbaik di masa depan. Kalau kita sudah paham, kita tercerahkan, kita revolusionis, yang namanya hal politik, yang namanya hal ekonomi, yang hal namanya otomatis akan mengikuti. Sepakat bahwasanya kita melakukan penegakan hukum itu dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Masa kemudian kita menegakkan hukum dengan cara-cara yang melanggar hukum? Setiap pemeriksaan investigasi itu harus didasarkan dengan adanya predikasi. Untuk mendapatkan predikasi, tadi udah saya sampaikan, bisa pakai BPKP. Audit kepatuhan itu boleh pakai BPKP. Bisa pakai BPKP, bisa pakai BPK. Tapi ketika masuk kepada pemeriksaan investigasi, yang itu akan mendukung proses penegakan hukum, ya, itu sudah barang tentu harus menggunakan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara. Karena apa? Karena pemeriksaan investigasi itu merupakan bagi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana didefinisikan melalui pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya teman-teman adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi yang disuarakan itu selalu yang tentang pembelajaran, bikin kacau balau. Padahal saya melihatnya sebetulnya yang dipermasalahkan ibarat kayak gunung es yang terlihat di permukaan itu yang disuarakan pendidikan bikin kacau. Tapi yang di bawah laut yang tidak terlihat ini sebetulnya yang diprotes itu dari orang-orang di dalam ekosistem pendidikan itu adalah tata kelola yang mana membuat mereka sulit. Dan itu terbukti omongan-omongan, laporan-laporan yang saya dapatkan di hari serah terima jabatan saja waktu Mas Nadiem selesai menjabat. Itu orang di dalam kementerian sendiri bisa mengatakan akhirnya kita sudah puasa 5 tahun. Puasa apa? Karena selama ini itu yang terjadi. Anggarannya 5 hari pelatihan guru, tapi faktanya sewa hotel dan segala macam biaya transport hanya untuk 2 hari. Selama Mas Nadiem menjabat, berarti kesimpulannya kan mungkin tidak ada celah-celah seperti itu. Kita lihat data aja PISA, selama 20 tahun literasi numerasi kita nggak meningkat gitu. Anak-anak ada yang bisa membaca tapi tidak paham maknanya. Lulusan S1 kita masih literasinya sama dengan anak-anak SMP di Denmark. Jadi kalau dibilang kacau sudah lama. Saya terus terang makin hari makin yakin bahwa walaupun kita sudah memproklamirkan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945, tapi sebetulnya pengadilan kita itu masih pengadilan penjajah. Jadi di zaman kolonial itu, sistem hukum kita tuh menganut 2 sistem, yaitu yang diperlakukan terhadap orang kulit putih, Belanda dan orang kulit putih, termasuk Jepang, dan terhadap pribumi putra, pribumi. Ya. Kalau orang Tionghoa dan orang Arab Timur Jauh, pidananya ikut pribumi, perdatanya ikut kulit putih. Ya. Ketika Indonesia merdeka, lalu kemudian diusirin
orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda yang tadinya menjadi hakim buat orang kulit putih, profesor yang ngajarin bagaimana menerapkan hukum terhadap orang warga yang merdeka, semuanya hilang. Yang tertinggal adalah hakim, profesor hukum, yang terbiasa ngajarin bagaimana mengadili pribumi. Bedanya apa? Kalau terhadap orang kulit putih itu melindungi hak hukum warga. Itulah hukum. Oke. Kamu belajar hukum, belajar Ya. cara melindungi hak hukum setiap warga. Kalau terhadap pribumi, mindsetnya, hukum itu untuk menjaga rules and order. Artinya kalau Anda udah masuk pengadilan, Anda nih pengacau, harus dihukum. Nah, kita nggak sadar bahwa selama ini yang kita terapkan di pengadilan di Indonesia, pengadilan terhadap pribumi di zaman Belanda.